Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, marilah di pertemuan kita yang kelima kali kemudian, pertemuan yang kelima ini kita kembali bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena nikmat di hari ini bukan nikmat di hari kemarin. Nikmat yang kita rasakan saat ini adalah nikmat yang baru dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita semuanya, untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saya doakan juga semoga jamaah di masjid ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang senantiasa mendatangkan keberkahan untuk diri Anda semuanya, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, judul kita sepertinya sederhana, yaitu mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam adalah sesuatu yang wajib kita kenal. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sedikit banyak mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di pertemuan kemarin kita juga sedikit mengenal sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan pada kesempatan kali ini kita ingin lebih mengenal kembali dengan agama Islam ini. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tiga hal ini kita pelajari dengan betul, kemudian kita jalankan hak-haknya, insya Allah di alam kubur kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nakir. Karena tujuan kita angkat kajian ini sebenarnya sebagai barometer persiapan kita bertemu dengan dunia atau dengan alam setelah alam dunia ini. Karena kita tahu dunia sesuai dengan namanya, Pak. Dunia itu dari kata ad-dana'ah. Kenapa dikatakan dunia? Dunia ini bahasa Arab. Dunia adalah ad-dana'ah. Ad-dana'ah artinya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, ya. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan banyak permisalan tentang dunia yang kita tempati saat ini. Setinggi apapun aset dunia yang kita miliki, tetap saja di hadapan Allah dunia ini rendah. Pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memisalkan dunia itu dengan air di laut, tetapi bukan air lautnya. Nabi pernah memisalkan kenikmatan dunia itu seperti Anda mencelupkan jari jemari Anda ke laut, kemudian diangkat. Berapa tetes yang ada di jari jemari kita? Nggak sampai 100 tetes, mungkin hanya berapa? Puluhan tetes mungkin, atau mungkin 10 tetes atau kurang. Adapun kenikmatan akhirat, lautan semuanya. Kenikmatan dunia itu sesaat loh, Pak. Dan itu betul. Coba Anda ketika masih jomblo, nggak punya gaji, tatkala pertama dapat pekerjaan, gaji Anda misalkan pertama kali 1 juta. Dulunya waktu kuliah kita makan
mie telur sama telurnya, bahkan mungkin lebih sering mie telurnya daripada telurnya. Bertahun-tahun kita kuliah dengan mie telur, kita merasakan makanan paling enak saat kuliah Indomie ataupun mie instan dengan telurnya. Itu kesimpulan anak kuliahan. Tiba gilirannya kita bekerja, pekerjaan perdana, bulan pertama kita gajian, Pak, dibuka amplopnya mungkin 1 juta kah atau 500 kah atau mungkin di atas itu atau kurang. Saat itu kita merasa bahagia, yang kita angan-angankan, Masya Allah, dengan uang nominal 1 juta. Terus berjalannya waktu, kita dapatkan ternyata 1 juta itu masih kurang. Dan memang hidup kita di dunia, Pak, kata Nabi, laukana ibnu Adam, seandainya anak Adam itu memiliki emas bombana, Pak, permisalan Freeport di mana itu, Pak? Di Papua. Sebagai permisalan, kata Nabi, seandainya manusia anak Adam memiliki emas sebesar lembah, 1 lembah. Ini lembah BTN ini di mana? Mana lembahnya? Kalau ada BTN ini lembah, tiba-tiba Allah rubah lembah itu jadi emas. Menurut bapak-bapak saat itu cukup nggak emasnya? Waktu detik itu mungkin merasa cukup, ya Allah. Ya, 1 lembah semuanya emas. Tapi kata Nabi, orang kalau sudah punya emas sebesar lembah, dia akan meminta kepada Allah untuk diberi lembah emas yang kedua. Dan begitu kita rumusnya. Kita waktu dulu gajian 1 juta. Saya waktu di pesantren, saya ingat itu, gajian pertama di pesantren, amplop berat, isinya receh. Saat dihitung, itu tahun 97 atau 98, saya waktu jadi pertama kali jadi ustadz di pesantren. Kita hitung uang gajian pertama sebagai ustadz, itu uang receh berat, Pak. Kalau digoyang-goyang itu cocok gitu. Saat kita hitung, uang kita saat itu 35.000 rupiah. Waktu Soeharto lengser ya, 98 ya. 35.000 rupiah bagi kita yang gak pernah dapat uang gaji, bahagianya bukan main. Wih, Masya Allah, kita gajian walaupun cuma 35.000 rupiah. Tiba berjalannya waktu, itu angka 35.000 merasa tidak ada apa-apanya. Sama dengan bapak-bapak mungkin ya, walaupun saya tidak pernah interogasi bapak ibu, tapi kita sebagai manusia memang wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kita sebagai manusia, kata Allah, senang menumpuk-numpuk harta. Itulah dunia, nggak ada cukupnya. Makanya kalau di antara kita tujuan hidupnya hanya mengenal dunia, sampai kapan? Permisalan yang lain, kalau tadi masalah air laut ya, masalah dunia. Sebelum kita mengenalkan kenapa mesti mengenal Islam, kenapa nggak cukup mengenal dunia saja, Ustaz? Karena Islam, Pak, dengan dunia jauh harganya. Ya, permisalan kedua, Nabi pernah melewati bangkai anak kambing, diajaklah para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing ini, bangkai anak kambing? Kata para sahabat, ya Rasul, walaupun uang 1 dirham ataupun pokoknya uang paling kecil sekalipun kami nggak mau membelinya. Kemudian Nabi katakan, ya sudah Mi, bangkai anak kambing ini aku gratiskan, siapa yang mau ngambil? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasul, kemungkinan ini kambing waktu hidupnya itu pincang, ada kekurangannya, kemudian dibiarkan begitu saja sampai mati kelaparan, tidak ada nilainya. Kemudian Nabi mengatakan, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguh dunia yang kita miliki, apa dunia yang kita miliki? Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth, dzalika mata'id dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dunia itu apa saja ya Allah? Kata Allah, dunia itu istri, anak itu dunia. Ya, makanya para jomblo ketika belum punya istri tenang saja, yang penting jomblonya jomblo islami. Saat kita punya anak, saat kita punya istri, usahakan kita menjadi suami yang islami, menjadi istri yang islami, menjadi anak yang islami, karena itu dunia.
Makanya ini dunia kata Allah, ada anak, ada istri, ada anak, kemudian ada emas perak, ada ternak, kemudian ada tanah, kemudian ada semua aset dunia tersebut. Allah katakan itu adalah perhiasan dunia, dan di sisi Allah ada yang lebih baik dari dunia. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah punya istri 4, punya anak puluhan, punya harta jutaan rupiah, bahkan emasnya mungkin berkilo-kilo, ya, kemudian kendaraannya megah, ya, kemudian tanahnya mungkin bukan hanya kaplingan, hektaran. Orang Kendari kalau punya tanah berhektar-hektar. Pak, ingat, sebesar apapun aset yang Bapak sebutkan tadi, itu dunia. Itu dunia, dan semuanya tidak akan dibawa ke alam kubur. Harus diingat itu. Semua yang kita miliki, yang kita kumpulkan, yang kita cita-citakan, kalau hanya sebatas dunia, tidak akan dibawa ke alam kubur. Yang dibawa ke alam kubur apa? Agama. Amalan kita yang harus sesuai dengan agama kita. Makanya mumpung masih ada kesempatan, ketika punya istri, sampai kapan kita jadi suami yang begini? Sampai kapan saya jadi istri yang begini? Sampai kapan kita jadi anak yang seperti ini? Maksud saya adalah yang nggak kenal Allah dengan benar, yang nggak kenal Nabi dengan benar, yang nggak kenal Islam dengan benar. Mari kita masuk sekarang kepada ajaran Islam. Dunia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Salah satu contoh. Makanya kalau berdoa, Pak, doa sapu jagat apa, Pak? Doa sapu jagat, menyapu jagat raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa tafsirnya ayat ini? Apa penjelasannya ayat ini? Kalau diterjemahkan letterlet, mungkin kita artikan Rabbana, ya Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan. Pertanyaan, apa kebaikan di dunia? Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Wa qina adzabannar, jauhkan saya dari siksa neraka. Kenapa saya harus takut dari neraka? Kenapa? Itu ayat disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ayat ini, Pak, doa sapu jagat, Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah tentang kisahnya para jamaah haji. Karena ada para jamaah haji minta sama Allah itu hanya minta dunia. Jujur aja itu Allah bongkar. Banyak jamaah haji kalau berangkat ke tanah suci yang dipikirkan apa? Oleh-oleh dunia, ya. Tapi oleh-oleh akhiratnya tidak mereka apa? Perkirakan, tidak mereka pikirkan. Makanya orang banyak yang merasa pedoko, Pak. Apa itu pedoko? Sakit hati. Itu ini yang saya kenal di Kendari. Pedoko, meposodo, baku bombe. Ya. Ada jamaah haji marah ketika di kartu undangan namanya, gelarnya hajinya nggak ditulis. Dia langsung pedoko, kemudian nggak mau hadir ke pesta pernikahan gara-gara namanya lupa ditulis bapak haji atau ibu haji. Padahal intinya haji bukan itu. Intinya haji bukan peci hajinya. Intinya haji bukan gamis hajinya. Intinya haji bukan sorban hajinya. Tapi intinya haji adalah ketika dia beribadah di kota Makkah, sanggup melaksanakan sholat di masjid, maka mestinya ketika pulang ke Indonesia, sholatnya juga mestinya di masjid. Bukan hanya bangga saya sudah haji, tenang, nggak perlu ke masjid. Tidak begitu konsepnya. Maka Pak, dunia tidak ada nilainya. Adapun agama, Masya Allah. Saya ambil satu contoh. Bapak-bapak bisa sholat asar. Sholat asar, Pak. Anda bisa sholat, itu sebab harta Anda dan keluarga Anda dijaga oleh Allah.
Karena kata Nabi, siapa di antara kita berani-berani meninggalkan sholat asar tanpa alasan yang dibenarkan, dan ini sholat asar ini sholat berat juga Pak, termasuk bagi orang yang sibuk bekerja, tanggung gitu kan, antara duhur dengan asar, antara duhur dengan maghrib ada sholat asar, itu tanggung. Kata Nabi, kalau ada orang meninggalkan sholat asar tanpa alasan, maka seakan dia kehilangan harta dan anak istrinya. Dia sholat asar itu sebanding dengan aset anak dan istri serta harta kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan mengenal Islam, yang pertama, Islam ini adalah bukan agama baru. Islam ini adalah agamanya bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Islam ini adalah agamanya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu bagaimana kalau kita haji Pak? Semoga dengan kata haji ini Allah mengundang saya dan Anda untuk berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji ataupun umroh, amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat, katakan ini Ka'bah, di sini ada makom Ibrahim, di sini ada air Zam-Zam, di sana nanti ada tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Itu kisahnya siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ditambah ada wukuf di Arafah, itu kisahnya ibunda Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kota Makkah itu kota yang penuh dengan sejarah. Di dalamnya ada sejarah bapaknya manusia, di dalamnya ada sejarah bapaknya para nabi. Siapa bapak manusia? Nabi Adam. Bukan seperti ungkapan non muslim bapak kita di surga, ya. Bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, kisahnya ada di kota Makkah. Bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyangnya Nabi Musa. Nabi Musa nabinya orang Yahudi. Nenek moyangnya Nabi Isa. Nabi Isa nabinya siapa? Orang Nasrani. Nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Siapa nenek kakeknya? Nabi Ismail. Nabi Ismail siapa orang tuanya? Nabi Ibrahim. Jadi kota Makkah itu bertabur kisah utama sejarah peradaban manusia di dunia. Makanya sengaja kenapa harus haji ke kota Makkah? Minimalnya sekali seumur hidup. Kenapa? Agar semua manusia mengetahui sejarah manusia itu berawal di sana. Bahkan menurut penelitian terbaru di abad kita saat ini, jam dunia itu bukan menginduk kepada GMT-nya London. Jam dunia mestinya menginduk kepada Ka'bah. Karena Ka'bah atau Mekah Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan, kata Allah. Sesungguhnya ya, rumah pertama kali yang Allah bangun di dunia adalah di kota Makkah. Yang kota Makkah itu dijuluki oleh Allah sebagai Ummul Qura. Apa itu Ummul Qura? Ibu kotanya dunia adalah kota Makkah. Jadi kalau mau mengatur Pak, ada waktu-waktu tertentu di kota Makkah ketika matahari itu menerangi sejajar dengan Ka'bah, di waktu itu bisa ditetapkan penanggalan waktu sholat, disamakan waktunya untuk dunia. Ada waktu-waktu tertentu dalam beberapa tahun, bahkan beberapa kali semasa hidup kita di dunia, ada waktu-waktu tepat ketika matahari berada di atas Ka'bah, kemudian itu bertepatan untuk memperbaharui jam dunia, bukan ke London lagi, ke GMT di London, tetapi kepada Ka'bah patokannya. Dan itu diakui saat ini oleh dunia penelitian bahwasanya itu lebih tepat. Termasuk
adanya tanda-tanda hari kiamat, ya, bahwasanya matahari akan terbit dari arah barat, ya. Itu diteliti oleh astronot Amerika, dan ada bukti-bukti yang saat ini matahari mulai bergeser ke arah yang berlawanan untuk apa yang Allah kabarkan lewat hadis nabinya tentang dekatnya hari kiamat. Sekarang sudah Allah kabarkan lewat penelitian orang barat bahwasanya adanya pergeseran matahari menunjukkan akan beralih pindah tempat terbitnya dari arah timur menjadi dari arah barat, dan itu waktu taubat kita tidak diterima oleh Allah. Ketika matahari terbit dari arah barat, bayangkan Pak, kalau kita tidur nih malam hari ini, misalkan tidur malam, tiba-tiba matahari terbitnya bukan dari arah timur, dari arah barat, maka orang waktu itu kalau menyesal dari dosa kemudian bertobat, tobatnya tidak diterima. Maka mumpung matahari masih terbit dari arah yang biasanya yaitu arah timur, tolong manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Islam bukan agama baru. Bahkan Allah katakan tentang Nabi Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak beragama Yahudi, Ibrahim tidak beragama Nasrani, bahkan Ibrahim itu muslim. Walakin kana hanifa, Ibrahim itu lurus, muslimah, beliau beragama Islam. Wa makana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Id qala lahu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah wahai engkau Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin, saya Islam kepada Rabb semesta alam, saya Islam, memeluk ajaran Islam. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang Islam, berarti kita sedang memeluk agamanya para nabi dan rasul. Kemudian poin yang selanjutnya, apa itu Islam? Karena ada di Indonesia itu Islam itu Ustaz singkatan. Islam itu singkatan dari sholat 5 waktu. Islamnya I-nya Isya, S-nya katanya subuh, L-nya lohor yaitu duhur, A-nya katanya asar, M-nya maghrib. Ya, dipaksakan. Jadi katanya kalau ada orang sudah menjaga sholat 5 waktu, minimalnya katanya sholat 5 waktu saja, itu sudah aman nih. Kita katakan ini pemahaman yang tidak tepat. Kalau orang Islam dikatakan Islam hanya mengandalkan sholat saja, kita katakan Pak, kemarin sudah kita sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 36 bahwasanya orang Quraisy juga sholat. Bahkan Nabi Isa dalam Al-Quran Allah abadikan, wa awsani bis salah wa zakah madumtu hayya. Allah berwasiat kepada saya Nabi Isa untuk menjaga sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Berarti orang Nasrani juga ada ibadah sholatnya, dengan istilah sekarang dengan istilah sembahyangnya. Ada ibadah mereka, tapi apa gunanya sholat mereka? Maka para jamaah, Islam itu bukan hanya sholat. Walaupun sholat bagian daripada syariat Islam, tapi apa itu Islam? Para ulama memberikan definisi, al-islamu, Islam adalah al-istislamu lahu bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Siapa di antara bapak-bapak korbannya batu ponari? Ada Pak, dulu di Kendari orang korban batu ponari sampai berangkat ke Jawa untuk ketemu ponari, sampai airnya dimanfaatkan ngalah berkah. Ya, atau bapak-bapak mungkin ada yang korban batu aki. Dulu batu aki sampai berapa juta itu, mengalahkan mas kawin sama istrinya. Batu aki sampai jutaan rupiah.
ini akan merusak keislaman kita. Karena Islam, kata para ulama, adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan menjaga haknya Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak takut kepada jin, tidak takut kepada setan, ya, tidak takut kepada makhluk halus, tidak memakai jimat-jimat. Ibu-ibu yang para pedagang, bapak-bapak, suka ada penglaris di pasarnya, di warungnya. Ini bagian daripada perkara yang akan merusak keislaman kita. Ya, jadi Islam adalah menyerahkan diri, sudah pasrah kepada Allah dengan memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, melaksanakan ketaatan 100% kepada Allah, tidak pilih-pilih. Ustaz, saya maunya sholat subuh saja, sholat duhur enggak, tidak begitu Pak. Ustaz, saya mau saum Ramadannya hari pertama, hari pertengahan, dan hari terakhir. Ada di Kendari mengatakan begitu. Kata Allah tidak. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan sebulan penuh, maka saumlah sebulan penuh. Allah tidak memerintahkan kita untuk memilih-milih saum hanya beberapa hari saja. Ini sebagai bentuk keislaman kita, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan bukti kebenaran Islam kita adalah berlepas diri dari kemusyrikan dan dari orang-orang musyrik. Bapak-bapak, ini masuk bulan apa? November. Sebentar lagi kita akan bulan Desember. Di bulan itu, di bulan Desember, akan ada agama yang mengakui tentang apa? Hari kelahiran anaknya Allah. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Coba nanti buka surat Maryam, Masya Allah. Kisahnya agama Nasrani yang meyakini ada anak Allah. Allah kisahkan dalam suratnya dengan nama Ibunda Maryam. Coba nanti dibuka surat Maryam, dibaca terjemahannya. Di situ ada kisah tentang bagaimana kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, Allah mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mengatakan Allah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh benar-benar kalian telah mengambil sesuatu, telah mendatangkan, laqad ji'tum, kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar perkaranya. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Kata Allah, Pak, kalau kita mengatakan selamat hari kelahiran anak Allah, kan Nabi Isa diakui sebagai anaknya Allah oleh agama lain. Apa kata Allah dalam surat Maryam? Hampir-hampir langit itu apa? Pecah, bumi hancur, ya. Kemudian gunung langsung hancur juga ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Anda ingat Pak kisahnya kota Aceh, provinsi Aceh, Serambi Mekah? Saya punya teman ketika kuliah di Libya, beliau ceritakan. Dan antum tahukah kenapa dulu waktu zaman Bapak SBY, ya, Bapak SBY jadi pertama kali jadi presiden, beliau mendapatkan amanah, tiba-tiba di Serambi Makkah di Aceh terjadi gelombang tsunami yang menelan ribuan manusia, mayoritas umat Islam. Saya dapat informasi dari teman saya orang Aceh, kuliah di Libya. Beliau mengatakan, kami di Aceh waktu itu ada umat Islam yang ikut merayakan perayaan adanya anak Allah.
Makanya pantas kalau Allah murka. Dan bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan kita bagaimana Allah kabarkan dalam surat Maryam, takadu samawati yatafattarna, langit pecah para jamaah, wa tansaqul ardu, bumi terbelah, wa takhirul jibal, gunung-gunung hancur. Itu Allah katakan. Anda aulir rahmani walada, ketika orang mengatakan Allah memiliki anak, selamat ya Allah engkau punya anak, itu mengatakan seakan-akan Allah memiliki anak. Perkataan yang sederhana, ternyata Allah katakan hati-hati, aku sanggup menghancurkan langit dan bumi gara-gara kalimat itu. Kenapa demikian ya Allah? Karena itu bentuk kemusyrikan. Dan tidak ada kriminal paling berat di dunia ini kecuali menyekutukan Allah, yaitu kemusyrikan. Begini Pak, di BTN ini kalau ada orang berzina, mencuri, durhaka kepada orang tua, berjudi, minum pongasi, minuman keras, di sisi lain ada orang punya jimat, di hadapan Allah yang lebih berbahaya adalah yang punya jimat dibandingkan yang berzina, yang membunuh, yang durhaka kepada orang tua, yang mencuri, yang minum minuman keras. Di hadapan Allah pemilik jimat ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang berzina dia bukan mendolimi Allah, tapi mendolimi dirinya dan mendolimi manusia. Orang mencuri bukan mendolimi Allah, tapi mendolimi dirinya dan mendolimi tetangganya. Orang minum minuman keras, dia mendolimi dirinya. Tapi orang punya batu aki menjadi jimat, dia sedang mendolimi Allah. Seakan-akan batu jimatnya ini sebagai penjaga dirinya. Dia lupa yang menjaga dirinya selama ini adalah Allah. Makanya inilah Islam. Makanya inilah Islam. Islam adalah berisi aturan-aturan, dan Islam tidak akan sempurna keislaman kita kalau kita berlepas dari ajaran-ajaran selain Islam. Jadi para jamaah, ajaran Islam yang kita anut saat ini adalah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengikuti ajaran Nabi Isa, walaupun Nabi Isa seorang nabi. Bahkan sampai detik ini Nabi Isa masih hidup di langit. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun di Palestina, kemudian menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan menegakkan keadilan. Bahkan Nabi Isa akan sholat subuh, tidak jadi imam. Nabi Isa akan sholat subuh, bahkan akan haji ke Makkah. Nabi Isa disebutkan, kata Nabi, akan sholat subuh di belakang umat Islam. Kenapa? Karena Nabi Isa ketika turun bukan untuk menjadi nabi yang baru, tapi Nabi Isa turun untuk menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diakui kenabiannya oleh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan dalam surat As-Saff. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, ya, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, aku berikan kabar gembira kepada kalian orang Nasrani, akan datangnya seorang nabi setelah aku, namanya adalah Ahmad. Kata Nabi Isa, Allah abadikan dalam surat As-Saff, bahkan Allah abadikan dalam kitab Taurat, Allah abadikan dalam kitab Injil. Nama Nabi Muhammad SAW ada dalam Taurat dan Injil, dan ada dalam Al-Quran. Dan dikabarkan oleh Nabi Isa, min ba'di ismuhu Ahmad, setelah aku akan ada nabi, kata Nabi Isa, namanya Ahmad. Dan Ahmad adalah nama lain daripada Muhammad. Ahmad artinya terpuji, Muhammad juga artinya terpuji. Makanya Pak, melalui kajian singkat ini kami ingatkan, tolong, kalau nanti bulan Desember ketika ada menghitung jam itu Pak, 3, 2, 1, gitu ya, ganti tahun. Apanya yang berganti Pak? Bapak-bapak tambah tua, ibu-ibu tambah tua, gaji nggak naik, ya. Kemudian apa yang berubah? Nggak ada perubahan. Malam tahun baru itu malam tahun barunya Masehi, malam tahun barunya Nasrani.
Maka kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena agama kita sudah final. Banyak agama kita syariatnya yang belum kita kerja, termasuk kembang api, ya, lonceng, kemudian apalagi trompet. Ini kisah pernah Nabi abadikan, dan ini sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Pak, dulu di Madinah, ibu bapak, di Madinah Masjid Nabawi dibangun, atapnya pelepah kurma, lantainya pasir, belum ada seperti saat ini heboh megahnya Masjid Nabawi saat ini, masya Allah. Zaman Nabi dindingnya itu tembok-tembok sederhana, atapnya pelepah kurma, ya, lantainya pasir. Tiba-tiba Nabi umumkan kepada para sahabat bagaimana caranya untuk mengundang umat Islam agar datang ke masjid melaksanakan sholat. Kemudian ada para sahabat yang usul, ya Rasul, kalau telah tiba waktu sholat, tiup saja trompet. Jadi bayangkan, para sahabat usul, tiup aja trompet ya Rasul. Artinya kalau niup trompet, itu tandanya sudah masuk waktu duhur, trompet asar, trompet maghrib, trompet isya, trompet subuh. Kata para sahabat, tiup aja trompet ya Rasul. Kemudian Nabi katakan, jangan. Trompet itu adalah ibadahnya orang Yahudi. Trompet adalah ibadahnya orang Yahudi. Maka Nabi menolak. Akhirnya ada sahabat yang lain usul, ya Rasul, kalau gitu ya Rasul, untuk mengumumkan telah masuknya waktu sholat, bunyikan saja lonceng. Kata Nabi, jangan, itu ibadahnya orang Nasrani. Anda tahu loncengnya di gereja besar soal itu, bung. Jangan, kata Nabi, itu ibadah mereka. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kita agama kita. Kemudian ada sahabat yang usul yang ketiga, ya Rasul, kalau gitu cirinya untuk telah masuk waktu sholat, nyalakan saja api di atas masjid atau diumumkan begitu. Kata Nabi, jangan. Menyalakan api dalam konteks ini adalah kembang api, lonceng, trompet dilarang sama Nabi. Kenapa? Kembang api itu ataupun api itu adalah ibadahnya orang Majusi. Nenek moyangnya orang Syiah, ibadahnya adalah menyembah api. Kalau orang Jepang kan menyembah matahari, ya. Kalau orang Syiah, nenek moyangnya orang Majusi, penyembah api. Jangan, kata Nabi. Tiba-tiba para sahabat semuanya terdiam. Ada sahabat Zaid dan juga Umar ibn Khattab membenarkan, bermimpi. Sahabat ini bermimpi ketemu orang mengajarkan kumandang adzan, ucapkan Allahu Akbar sampai kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikabarkan sama Nabi, kata Nabi, itulah syariat untuk mengundang umat Islam ke masjid dengan mengumandangkan adzan. Ajarkan kalimat itu kepada Bilal, wahai sahabat. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, apa yang diungkapkan oleh sahabat Zaid, aku juga mendapatkan mimpinya. Dan mimpi ini dari Allah. Kenapa? Apa cirinya mimpi dari Allah, para jamaah? Mimpinya sahabat dibenarkan oleh utusannya Allah, maka menjadi syariat Islam. Sampai saat ini kita dapatkan mengundang jamaah ke masjid dengan lantunan adzan. Diawali dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah kajian kita di kesempatan kali ini. Sebenarnya jujur, pembahasan mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam itu pembahasan yang panjang. Tetapi minimalnya apa yang saya sampaikan semoga mewakili bahwasanya agama kita bukan agama baru. Syariat Islam adalah syariat yang sudah ditegaskan oleh Allah kebenarannya dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kita dapat menjalankan Islam dengan benar. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak bosan untuk belajar agama mumpung masih ada kesempatan. Demikian kajian singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya baik, Bapak Ibu yang berbahagia, waktu kita masih ada kurang lebih 20 menit. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait masalah mengenal agama Islam, saya persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengatakan seorang muslim itu apakah yang lebih dahulu dia mempelajari apakah akhlaknya atau akidahnya. Terima kasih. Barakallahu Wafikum barakallah. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Bapak-bapak, kalau tadi pertanyaannya, Ustaz mana yang didahulukan, akhlak atau akidah? Akidah itu apa, Pak? Akidah itu kalau diterjemahkan dia dari kata akad. Anda tahu akad nikah, akad jual beli, itu dari bahasa Arab. Dan dari akidah itu adalah, kata akidah diambil dari kata akad itu. Ketika orang memiliki akidah, berarti dia sudah punya akad. Apa itu akad? Akad artinya aqada yaqidu, uqdatan, ikatan. Seseorang ketika punya akidah, ya, orang ketika akad nikah antara mempelai wanita dengan mempelai pria, ankah tuka wajawaz tuka, saya nikahkan engkau ya dengan ini dan seterusnya, kemudian dibalas saya terima nikahnya, sah gitu kan, itu otomatis jadi suami istri. Nggak boleh kita penonton mengatakan enggak saya mau sama istri itu, nggak bisa. Dia sudah terikat dengan laki-laki tersebut ketika akad. Ketika jual beli, bapak-bapak ini transaksi, Pak Ustadz ini berapa misalnya 10.000 Pak, oh ya sudah saya ambil, saya beli. Itu sudah terjadi akad jual beli, maka ini barang tidak boleh saya jual lagi kepada orang lain, karena ini sudah diikat barang ini kepada pelanggan pertama. Itulah akad, itulah akidah. Sekarang apa itu akidah dalam dalam pemahaman kita yang tadi ditanyakan? Akidah adalah sesuatu yang mengikat. Ketika Anda memiliki akidah, pahamilah hadis yang tadi saya sebutkan di awal. Tujuan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akidah adalah intinya akhlak. Bahwa akidah adalah intinya akhlak. Akidah di dalamnya ada keikhlasan, dan keikhlasan adalah akhlak kita kepada Allah. Maka tidak ada gunanya bapak-bapak berbuat baik kepada manusia tapi tidak berbuat baik kepada Allah. Jadi kalau Anda bingung, Ustadz mana yang didahulukan, akidah atau akhlak? Kita katakan, Pak, akidah bagian daripada akhlak. Seluruh syariat Islam, seluruh ajaran Islam yang kita jalankan dari Al-Quran dan hadis itu sebenarnya adalah kandungan akhlak-akhlak dari Allah lewat pelaksanaannya sehari-hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya lobatin. Tes. Ya. Oh, taib. Kita lanjut ya. Jadi berkaitan dengan akidah akhlak. Memang dulu kita tahu di sekolah, khususnya sekolah Islam, ada pelajaran akidah akhlak. Yang sebenarnya kenapa dipisah antara akidah dengan akhlak? Karena akidah ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diprioritaskan. Adapun akhlak
itu adalah akhlak secara umum, ya. Jadi kembali kita sampaikan kepada Bapak Ibu, tetap kewajiban kita setelah kita menjadi muslim adalah yang pertama kali bagaimana kita bisa menjalankan akhlak kita kepada Allah, dan itu yang paling utama, ya. Yang kedua baru akhlak kita kepada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kita kepada yang lainnya, sampai kepada orang non muslim, sampai kepada binatang sekalipun ada akhlaknya. Masya Allah, Islam, kata Nabi, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyina lakum. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku jelaskan. Maka berkaitan dengan akidah akhlak, ini adalah seperti wajah dua mata uang. Dia tidak bisa terpisahkan. Orang yang berakidah Islam, dia mesti memiliki akhlak Islami secara otomatis. Tidak mungkin kita berbuat baik kepada orang tua tapi tidak berbuat baik kepada yang menciptakan orang tua. Tidak mungkin seperti itu. Justru kata para ulama, kalau kita akhlaknya kita, akidahnya kita sudah benar kepada Allah, dipastikan akhlaknya kita kepada orang tua akan berubah. Akhlaknya kita kepada anak istri akan berubah, akhlaknya kita kepada makhluk akan berubah, dan itu yang dirasakan oleh teman-teman yang hijrah saat ini. Yang itu yang dirasakan oleh orang-orang kafir di Australia, di Amerika, di Eropa. Ada seorang anak, Pak, pemuda laki-laki seperti kita, dia sengaja masuk Islam. Ibunya mewanti-wanti, "Nak, jangan masuk Islam, itu agama mengerikan, agama teroris," dan seterusnya. Ibunya takut. Karena Islam di Amerika itu image-nya negatif, di Eropa negatif. Akhirnya anaknya mengatakan, "Tidak ibu, tidak seperti itu." Ternyata kata ibunya Nasrani. Kemudian ibunya ada di YouTube, Pak, videonya, rekamannya, dialog antara dirinya dengan ibunya, di-live-kan oleh stasiun Islam di London kalau tidak salah waktu itu yang saya tonton. Anak ini mengatakan, ibu saya setelah saya menjalankan keislaman, ibu saya mengatakan, "Sungguh nak, setelah engkau masuk Islam, baktimu kepada saya lebih baik dibandingkan baktimu sebelum engkau masuk Islam." Dan memang begitu harusnya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian tapi tambah buruk perangainya sama orang tua, kayaknya salah didikin. Ya, salah cara pengajarannya. Karena kalau betul dia belajar agama Islam, pastinya dia akan berubah interaksinya kepada Allah, kepada istri, kepada orang tua, kepada tetangganya. Dulunya orang ini tidak sabar, ketika mengikuti kajian-kajian dia akan berubah jadi sabar. Kenapa? Karena kata Allah begini, kata Nabi begini, "Man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang belajar sabar, Allah akan wujudkan cita-citanya untuk jadi orang sabar. Artinya kalau kita dapatkan ada diri kita sebelum pengajian, "Ustaz, saya dikit-dikit tampar anak, pukul istri, hancur itu rumah kayak kapal Titanic misalkan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah." Kata Nabi, "Isbir falakal jannah." Sabarlah maka surga milikmu. Sahabat ada yang biasa marah, kemudian sahabat ini datang sama Nabi, "Ya Rasul, ausini, berikan aku wasiat." Kemudian Nabi tahu orang ini pemarah. Nabi katakan, sabron al-isbir falakal jannah. Jadilah orang sabar, maka Allah jamin surgamu milikmu. Akhirnya orang ini belajar terus untuk bisa menahan marahnya. Kalau mau marah dia pikir, surga milik saya kalau sabar. Akhirnya dia sabar sampai dia diwujudkan oleh Allah bisa sabar. Makanya tidak mungkin jamaah pengajian yang belajar mengenal Allah tiba-tiba pulang pengajian akhlaknya tambah rusak, jadi orang gila. Saat ini kan ada wali orang gila, banyak dicium tangannya, duduk di mimbar tanpa celana yang menutup aurat, merokok dan seterusnya. Kita katakan mustahil belajar agama Islam, mengenal Allah dengan benar bisa menjadikan orang gila sebagai wali Allah. Mustahil. Karena Nabi Muhammad SAW wali Allah tertinggi tidak pernah gila.
Ya, wali Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh orang Quraisy, engkau gila wahai Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad tidak gila. Engkau kena sihir wahai Muhammad, kata orang Quraisy. Tapi kata Nabi, aku tidak kena sihir. Ya, artinya kalau betul kita belajar akhlak yang benar, belajar akidah yang benar, dipastikan kota Kendari akan bertambah berkah. Pak, di Brunei Darussalam saya dapatkan informasi ketika di Brunei ditetapkan penerapan syariat Islam, tiba-tiba ada apa? Tempat yang di dalamnya ada terpendam minyak berapa triliun begitu ataupun asetnya, itu berkah dari penegakan syariat Islam. Kota Makkah sebagai bukti saat ini kita dapatkan. Dulu kota Makkah biwadin ghairi dzara'in. Makkah itu tempat tandus, tidak ada tanaman, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, engkau tempatkan aku, istriku, anakku yang masih kecil di lembah yang tidak ada tanaman, tapi aku bangga ya Allah, engkau tempatkan istriku di samping Ka'bah. Ya, makanya saat ini kota Makkah kota yang Masya Allah. Sampai orang Arab mengatakan orang Mekah itu, orang Saudi memiliki adzahabul aswad, emas hitam. Apa itu emas hitam? Kilang minyak. Ya, dan ini adalah rezeki yang sangat besar di tanah yang tandus. Allah munculkan kilang minyak. Di Sudan, Anda tahu orang Sudan miskin dunianya, tapi di Sudan banyak sekali pesantren hafalan Al-Quran dengan kemiskinannya, tapi orang Islam di sana hafal Al-Quran 30 juz sampai Al-Qurannya ditulis di kayu-kayu diukir. Masya Allah, dengan kemiskinan dunianya mereka bahagia dengan memiliki Al-Quran, hafalan anak-anaknya dan keluarganya. Ini mungkin jawaban dari saya tentang akidah dan akhlak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, baik, mungkin ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan kesempatan. Yang kami mau tanyakan terkait dengan masalah tauhid Ustaz. Yang kami pernah baca, salah satu konsep tauhid adalah menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak memungkiri bahwa kita juga sering berharap kepada manusia. Ada harapan-harapan yang kita gantungkan kepada manusia, dan termasuk ketakutan Ustaz. Ya, seperti tadi kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada jin. Namun kita tidak memikirkan bahwa di saat kita berada di suatu tempat yang gelap Ustaz, itu ada perasaan takut Ustaz. Mungkin takut dengan apa kita tidak tahu, mungkin semacam fitrah itu Ustaz. Kita takut. Ada tidak di kegelapan itu kita takut, semacam ada sesuatu yang kita takutkan begitu Ustaz. Yang pertanyaan saya Ustaz, apakah dengan takut dan berharap kepada manusia tadi Ustaz, dan takut kepada sesuatu yang ketika kita di tempat gelap itu bisa merusak ketauhidan kita, atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga pertanyaan beliau mewakili semua kita. Ya, artinya adanya muncul perasaan berharap kepada manusia, kemudian rasa takut kepada makhluk. Dalam pembahasan ini tidak kita generalisir ya. Larangan untuk takut kepada makhluk tidak semuanya dilarang. Rasa takut Pak, ada takut yang memang fitrahnya manusia dibolehkan. Bahkan Nabi Musa alaihissalam
Kita tahu Nabi Musa alaihissalam didatangi malaikat maut. Itu malaikat maut dipukul matanya keluar. Bayangkan Nabi Musa itu bagaimana pukulannya. Mukul malaikat yang dipukul loh Pak. Saking Masya Allah badannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, dipukul itu badannya malaikat maut sampai malaikat maut bola matanya tercongkel keluar sampai melapor sama Allah, ya Allah engkau utus aku kepada makhluk seperti ini. Ya, itu kuatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa pernah membunuh fastaghathahu min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi, kata Allah. Maka ada orang dari Bani Israel berkelahi dengan orang Babilonia, orang Mesir, rakyatnya Fir'aun asli Mesir, berkelahi dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kemudian apa? Orang tersebut minta tolong sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menolong orang tersebut dengan memukul orang Mesir. Orang Mesirnya sekali pukul langsung mati. Bapak-bapak mukul maling berapa kali dipukul baru mati? Belum tentu mati. Ya, Nabi Musa sedemikian kuatnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan kota Mesir, beliau yataraqqab khaifan, kata Allah. Beliau berhati-hati keluar dari Mesir dengan khaif, dengan memunculkan rasa takut ketahuan Fir'aun. Seorang nabi saja takut. Abu Bakar As-Siddiq, teman hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah, bersembunyi di gua apa namanya tempat sembunyi? Gua Hira atau gua apa? Bukan. Gua Hira bukan tempat sembunyi, Pak. Itu Gua Hira itu perjalanan bagi yang pernah haji atau umroh, bagi yang sempat ke sana katanya 2 jam naik ke atas. Bukan di Gua Hira, gua apa? Gua Thur. Ya, Gua Thur tempat bersembunyinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Gua Thur gua yang sangat sempit. Bahkan kata para ulama sejarah, kalau Nabi dengan Abu Bakar itu menjulurkan kakinya, meluruskan kakinya, itu dipastikan kakinya ketahuan orang Quraisy. Orang Quraisy ada di depan mulutnya gua. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu muncul rasa takut. Takut apa? Takut Nabi Muhammad SAW ketahuan oleh orang Quraisy. Abu Bakar takut. Ada takut yang dibolehkan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau? Tsaniyatnaini Allahu tsalitsuhuma. Bagaimana pendapat engkau ada 2 orang hamba Allah saat ini, yaitu beliau dengan Abu Bakar, kemudian Allah yang ketiganya. Bagaimana perasaan engkau, wahai Abu Bakar, ketika kita berdua ditemani oleh Allah? Kemudian Nabi mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita saat ini. Akhirnya Abu Bakar mendapatkan cas keimanan saat itu. Awalnya apa? Beliau takut. Maka takut dengan alasan yang logis tidak dipermasalahkan. Bapak-bapak, kalau sementara kita ceramah kajian seperti ini, lagi ceramah begini Pak, tiba-tiba ada harimau masuk masjid, pura-pura nggak takut? Enggak usah, enggak boleh takut, hanya Allah yang kita takuti. Enggak bisa begitu Pak. Tiba-tiba sementara kajian begini, gempa Pak di masjid, jangan keluar, jangan takut. Ini masjid. Tidak bisa begitu Pak. Kata para ulama 4 madhab, kalau sedang itikaf tiba-tiba gempa di masjid, keluar Pak. Jangan pura-pura khusyuk, waladhdallin amin gitu. Jangan pura-pura tidak takut sama gempa, takut kena bongkahan cornya atau apa. Kita keluar. Takut yang masuk akal dibolehkan. Takut dari maling, makanya bapak pintu rumahnya dikunci. Ya, istrinya diingatkan, ingat tutup jendela, tutup gerbang. Kenapa? Karena logis, banyak maling, gitu kan? Ini takut dari maling karena maling takut mencuri, takut membunuh dan seterusnya. Takut yang wajar. Takutnya ada alasan. Takut dari binatang buas ada alasan. Dibolehkan, itu sesuai dengan fitrah. Kenapa Nabi Musa takut dari Fir'aun? Karena akan ditangkap, ya, akan menjadikan kedolimannya Fir'aun kepada Bani Israel. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wajar,
ya, tetapi takut yang tidak wajar adalah takut yang gak ada alasan. Bapak tiba-tiba melewati tempat gelap, takut. Alasannya apa? Pak, jenazah. Ibu-ibu di Mandonga dulu, saya bilang, ibu silakan sholatkan. Takut Ustaz. Saya bilang, bisanya jenazah ditakuti? Itu tadi malam mungkin makan bareng sama ibu ikan bakar. Kenapa sekarang jadi ditakuti? Jenazah ditakuti nggak ada alasan, kecuali jenazahnya mungkin ada penyakit menular gitu kan. Ya wajar kita takut kepada penyakit menular. Tapi kalau dari jenazah takut, alasannya apa? Nggak jelas. Takut dari setan. Ya, kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebenarnya setan jin itu lebih takut daripada manusia dibandingkan manusia takut daripada jin atau setan. Cuma masalahnya kita sudah takut duluan, akhirnya apa? Setan memanfaat, mumpung dia takut, akhirnya setan aku takuti. Adanya genderuwo kah, adanya popok kah, adanya apakah hantu-hantu dengan berbagai namanya di Indonesia? Karena setan di Indonesia jadi artis, masuk televisi, masuk botol itu Pak, yang gitu kan, pantas ditakuti, disegani. Kalau di Saudi Arabia kita dapatkan, atau di negara-negara muslim yang sudah paham agama dengan benar, setan itu cukup dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah kecut itu. Kata Nabi, kalau ada orang marah, memperturutkan marahnya, maka setannya akan dibesarkan oleh Allah seperti sebesar rumah. Tapi kalau Anda marah kemudian Anda mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan akan dikecilkan melebihi kecilnya seekor lalat. Gara-gara apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma kadang kita apa? Takutnya nggak ada alasan. Nah, sekarang berkaitan dengan berharap kepada manusia, selama harapannya kepada manusia tidak melebihi harapan kita kepada Allah, maka tidak dipermasalahkan. Ya, karena itu bagian daripada mengambil sebab yang dibolehkan. Contohnya Anda berharap punya istri, tetangga rumah itu berharap sama tetangga Anda jadi istrinya, nggak masalah. Tapi jangan jadi kayak Laila Majnun, makan nggak ada rasanya, tidur nggak nyenyak. Jangan sampai begitu, ya. Karena jodoh Allah yang menentukan. Tapi mengambil sebab, berusaha, ketok pintu calon mertua, minta izin, Pak, saya cinta sama anak Bapak, nikahkan dia sama saya. Itu boleh, berharap sama tetangga kita untuk jadi mertua kita, boleh. Tapi jangan melebihi harapan kita kepada Allah. Itu hanya sebab. Yang menentukan sebab itu terjadi atau tidak adalah Allah. Gantungkan harapan tersebut kepada Allah dengan mendoakannya, meminta agar dia kalau memang jadi jodohnya, ya semoga jadi jodoh ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, sebelum hari kiamat Pak, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi jangan galau. Demikian jawaban saya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Aku sama lagi langsung. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu telah membatasi kita, insyaallah kajian pada malam hari ini semoga insyaallah diberi ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sama-sama kita menutup kafaratul masjid. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.